Saudara-saudara, sekali lagi salam. Ya, puji Tuhan. Nah, kita berada pada kalender Kristiani itu di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Minggu-minggu penderitaan masuk kepada masa di mana Tuhan Yesus sedang bergumul sangat karena melepas. Dia harus pergi meninggalkan dunia ini lagi, padahal kasihnya begitu besar dan harus melalui penderitaan yang besar juga. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat seluruh rencana Allah dalam hidup kita, saudara-saudara, itu betul-betul seperti dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rancangan Allah dalam hidup ini adalah rancangan damai sejahtera. Hari-hari depan kita penuh harapan. Saudara, karena itu saya masih tetap menolong kita bersemangat untuk merenungkan kehidupan yang bermakna. Masa depan yang direncanakan Tuhan. Yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan bagi kita kehidupan yang bermakna. Jadi membangun kehidupan bermakna ini bagian yang ketujuh. Saya akan menulis buku Bapak Ibu, jadi biarlah sampai ke-10 dan menjadi satu buku nanti yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kehidupan kita sebagai umat manusia Bapak Ibu ini sebenarnya sudah rusak, sudah hancur berantakan. Jadi Bapak Ibu pernah lempar piring pecah, bisa diambil dilem kembali pakai lem Alteco. Tidak bisa lagi ya. Gelas lempar pecah bisa diambil, dipakai minum lagi. Ya sudah, kita buang saja kalau yang sudah rusak Bapak Ibu ya. Sudah rusak. Dan hidup manusia sebenarnya digambarkan Alkitab sudah betapa rusaknya dan tidak bisa digunakan lagi. Sudah menghancurkan rencana Allah dalam hidup ini. Yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan semua umatnya, semua keturunannya juga disebut orang berdosa. Dan itu sudah masuk dalam perjalanan hidup yang rusak demi kerusakan. Sejak manusia pertama diciptakan, Tuhan mengatakan baik adanya. Diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Diberikan otoritas oleh Tuhan. Kuasailah bumi dan taklukkan itu semuanya. Tetapi saudara-saudara, kenyataan kita lihat ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka secara moral perilaku manusia mulai timbul segala macam keinginan, dosa, hawa nafsu, dan akhirnya terus berdosa dan berdosa dan berdosa dan berdosa. Dan dosa semakin bertambah ya Bapak Ibu. Kita lihat bahwa kejahatan manusia semakin bertambah. Puncak Tuhan marah itu ketika manusia mau bikin menara Babel. Untuk lebih mau menandingi Allah, mau menjadi sama dengan Allah. Jadi mereka bangun itu. Tapi Tuhan juga kacaukan semua. Karena niat manusia itu bukan memuliakan Allah. Tetapi niat manusia adalah mau menandingi Allah. Dan menjadikan diri mereka sama seperti Allah. Maka Tuhan akan menggagalkan semua rencana itu. Dan dosa semakin bertambah. Kita lihat bahwa akhirnya Tuhan juga musnahkan manusia dengan air bah. Pada zaman Nuh, semua habis. Kecuali Nuh dan keluarganya ya. Selamat. Wah, Tuhan marah besar. Kenapa? Karena memang rencana Tuhan yang baik itu, masa depan penuh harapan itu sudah diberkati. Tetapi sekarang manusia menjalaninya di dalam kerusakan, moral, dosa, spiritual, tidak mau percaya Tuhan, tidak mau cari Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau memuji Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Jadi hati Tuhan merasa lebih baik manusia semua dimusnahkan saja. Tapi saudara lihat, walaupun manusia sudah rusak betul, tapi Tuhan punya rencana memperbaiki kembali. Amin.
Itulah betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Yang sudah rusak sekalipun mau diperbaiki kembali oleh Tuhan. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu. Kehidupan kita yang sudah rusak oleh dosa, tapi Tuhan betapa besarnya kasihnya bagi kita. Dan Dia ingin memperbaharui kita kembali. Sehingga kehidupan kita yang namanya tidak bermakna sama sekali, sekarang akan bermakna. Amin Bapak Ibu. Jadi apakah kita merindukan kehidupan bermakna seperti itu? Nah, ini yang kita perlu pelajari, dan ini sudah khotbah yang ke-7 ini. Kalau Bapak Ibu butuh serinya ada di saya semua. Dan kita belajar, mudah-mudahan kita dapat menangkap dan merefleksikan dan bertanya, Tuhan, aku jadi anak Tuhan selama ini hidupku bermakna atau tidak? Bapak Ibu, kita kalau tidak menemukan makna hidup kita, maka kita ini bisa frustrasi, kita bisa kecewa, ya, kita bisa bunuh diri, kita bisa menyangkal Tuhan. Tapi kalau kita menemukan diri kita bermakna, oh kita bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Dan saya rindu semua jemaat untuk mengalami hal semacam ini. Dalam keberadaan apapun, tapi kita katakan hidup kita sungguh bermakna. Bermakna bukan karena manusia yang memberi makna. Bermakna bukan karena upaya kita yang memberi makna. Tetapi bermakna kalau campur tangan Allah dalam kehidupan kita yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Amin. Dunia tidak bisa memberi makna, saudara-saudara. Walaupun kita tahu kalau ada orang misalnya saja, dilengkapi dengan segala macam harta kekayaan yang melimpah. Wah, jalannya sudah nggak tondok lagi ya. Tapi jalannya sudah begini aja. Orang di samping juga nggak lihat lagi. Dia gini aja. Lihatnya ke atas saja. Nggak mau lihat kiri, nggak mau lihat kanan, nggak mau lihat bawah lagi. Apakah bermakna diukur dengan semua status-status sosial semacam itu? Tidak. Tapi bermakna adalah kita betul-betul ada di tangan Tuhan. Diperbaiki di tangan Tuhan. Diubah di tangan Tuhan. Oh, dan itulah yang Allah mau. Karena itu betapa besarnya kasih Allah. Maka prosesnya semua harus melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menjadi alasan penting mengapa Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia. Dia katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bahkan anak manusia datang untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah Bapak Ibu terkasih, ada 3 teks dalam perjanjian baru yang berbicara bahwa Tuhan Yesus datang memperbarui kita, menjadikan kita menjadi baru. Saya sudah hafal, Bapak Ibu boleh cek di Alkitabnya 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Itu mengatakan apa 2 Korintus 5 ayat yang ke-17? Barang siapa ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi lihat yang sudah rusak karena dosa. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita dijadikan ciptaan yang baru. Rindu ke Bapak Ibu mengalami pembaruan di dalam Tuhan? Amin. Menjadi baru lagi. Tadinya sudah rusak, sekarang menjadi baru di dalam Tuhan. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Di situ juga dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, diciptakan. Diciptakan Bapak Ibu. Diproduksi lagi itu ya. Sekarang itu banyak barang diproduksi ulang ya. Maka tukang sampah itu dapat duit banyak ya. Kita habis minum ini buang kan. Nah ini berkat bagi tukang sampah Bapak Ibu. Dia kumpul sampai sak tong, sak gudang, sak rumah itu udah jual lagi dapat duit Bapak Ibu. Bapak Ibu buang aja. Sepatu bekas, semua buang. Saya pernah wawancara itu para pemulung. Dan mereka bilang kami senang jadi pemulung. Duitnya lumayan katanya kan. Selain pemulung saya juga pernah wawancarai penampung. Jadi ini yang menampung
Satu hari itu bisa 20-30 pemulung yang datang nyetor kardus, plastik, barang-barang bekas. Dan itu duit lebih banyak lagi. Lumayan. Katanya satu bulan bisa 20-25 juta. Wow. Karena memang dia punya gudang wakai itu menampung barang-barang. Dan barang-barang itu dijual lagi ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Direcycle lagi. Diproduksi ulang lagi. Akhirnya menjadi plastik. Ember gayung mandi. Kita mandi. Itu ya itu dari barang-barang yang sudah dibuang itu saudara-saudara ya. Ya itu dia. Jadi saudara-saudara, saya pernah khotbah di satu pabrik kertas di Mojokerto. Pakar ini, begitu saya datang, kontainer masuk banyak. Terus setelah saya melayani, saya bilang, apa sukacitanya di sini? Kalau kita bagian bongkar itu kontainer Pak, kita dapat dolar juga ikut jatuh. Karena kertas-kertas didatangkan dari Jepang, Indonesia jadi tempat sampah. Tapi ini di sini semua kertas masuk pabrik lagi diproduksi orang. Jadi Bapak Ibu punya kertas yang bagus-bagus itu. Jadi saudara, diciptakan kembali. Kristus juga begitu. Kita yang sudah rusak-rusak hidup kita ini, di dalam Kristus diciptakan kembali menjadi baru. Bapak Ibu sudah mengalami itu, diciptakan ulang. Amin. Jiwanya harus diciptakan kembali. Kalau tubuhnya nggak bisa. Nah ini dia. Kalau tubuh Bapak Ibu perlu ke Korea. Karena di Korea itu banyak pabrik. Ganti hidung plastik juga ada di sana. Kaki plastik juga ada di sana. Jadi gigi plastik juga ada di sana. Bapak Ibu mau ganti wajah ada di sana. Nah itu dia. Mari kita ke Korea semua. Pulang datang semua jadi muda kembali. Tapi bayarnya nggak bisa bayar. Jadi tinggal di sana. Saudara-saudara, bisa. Tapi di dalam Kristus kita menjadi baru. Amin. Ya. Rambut saya sudah harus diciptakan kembali ini ya. Saya biasanya tiap bulan menciptakan kembali. Saya juga pencipta rambut dari putih menjadi hitam. Nah itu dia. Tapi saya sudah ambil keputusan. Mulai bulan Juni, ingat ini Bapak Ibu ya, catat kata-kata saya. Mulai bulan Juni saya tidak mau menciptakan kembali lagi. Karena ketika saya baca Alkitab mengatakan begini. Sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong engkau. Ayat ini sampai masa tua sudah tua ya. Putih, nah ini saya hitamin. Berarti nggak digendong Tuhan kan? Jadi lebih baik saya biarkan putih supaya digendong Tuhan. Ini kan janji Alkitab, betul ya? Betul ya? Oh, terserah mau penafsirannya bagaimana, yang penting rambut saya putih aja gitulah. Tapi saudara-saudara, diciptakan kembali. Ya, mari Tuhan mau supaya kita semua di dalam Tuhan ini menikmati kehidupan yang bermakna, yaitu diciptakan kembali. Dan misi yang terbesar dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 itu juga mengajak kita di sana. Apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10 Bapak Ibu? Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan, atau merusak, sudah rusak tambah rusak. Tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara lihat bahwa inilah rencana Allah untuk kehidupan kita yang bermakna, diciptakan kembali di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru ya, dan supaya kita memiliki hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan. Kalau Bapak Ibu ada di dalam rencana Allah seperti ini, itulah namanya kehidupan yang bermakna. Amin. Mungkin istilah ini terlalu tinggi bagi Bapak Ibu jemaat, tapi saya pelan-pelan saja ingin mengajarkan bahwa memang rencana Allah supaya kita memiliki hidup yang bermakna. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Nah, semua itu luar biasa rencana Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana
mempertahankannya supaya yang baru ini tetap baru. Supaya yang diciptakan Allah ini jangan rusak lagi. Jangan dihancurkan lagi. Jadi cara mempertahankannya bagaimana, saudara-saudara? Itu sangat penting. Ya, orang kalau sudah punya rumah baru harus dirawat. Kalau enggak bocor semua ya. Kalau punya mobil baru harus dirawat juga. Masa ban kempes dibiarin kempes terus, lama-lama nggak bisa jalan kan? Akinya nggak diperhatikan isi air. Nah, nanti starter nggak hidup. Berarti bagaimana caranya supaya dipertahankan tetap baru? Kalau Bapak Ibu ditanya bagaimana pertahankan supaya bajunya tetap baru, haleluya, bagaimana caranya? Yang bati-bati itu jangan dicuci sama soklin, tapi cuci sama apa itu? Sabun batik katanya. Wah, cari di mana saya juga nggak tahu. Akhirnya batik saya bulat semua, saudara-saudara. Nah, jadi bagaimana caranya mempertahankan? Ini penting bagi kita. Supaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tetap baru. Saya percaya di antara kita sudah ada yang bertaubat. Saya percaya di antara kita sudah pernah mengalami kasih Tuhan. Sudah mengalami ciptaan yang baru juga. Nah, tapi sekarang bagaimana cara supaya kita mempertahankannya? Di antara kita sudah ada yang diberkati oleh Tuhan. Sudah ada yang pernah ditolong oleh Tuhan. Sudah pernah ada yang dijamah oleh Tuhan. Sudah ada yang pernah dibaharui oleh Tuhan. Sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mempertahankan itu semua? Nah, perhatikan 4 cara berikut ini. Maka kita akan mampu mempertahankan selama hidup kita di dunia. Cara pertama, perlu ikuti proses pembentukan karakter seperti Kristus, ya. Ikuti proses yang Tuhan mau. Ada dicatat di situ. Diskusi Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan, minggu-minggu penderitaan. Muncullah Yohanes pasal 15 ini. Ayatnya saya bacakan bagi Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 1, 2, 5 sampai 7. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lompat ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara, lihat di sini bahwa kehidupan yang bermakna di dalam Tuhan ini, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang dia kasihi, yang dia panggil, yang dia sedang bentuk mereka. Mereka perlu ikuti proses pembentukan karakter, yaitu digambarkan seperti pokok anggur yang harus dibersihkan ranting-rantingnya, yang tidak berguna pada anggur itu dibuang. Jangan potong di pohonnya, enggak. Hanya di daun kering, saudara. Hanya di ranting kering, perlu dibersihkan. Nah, itu sebuah proses. Tapi sulit untuk kita jalani. Berat untuk dihadapi. Dan Bapak Ibu mau atau tidak mau, kita ada dalam proses tangan Tuhan. Siap apa tidak Bapak Ibu? Kalau Tuhan sudah mau proses lebih baik, ikuti saja Tuhan, terserah Tuhan. Lah, cara Tuhan kan 1001 macam memproses hidup kita Bapak Ibu ya. Ada proses datang melalui sakit penyakit. Ada proses datang melalui masalah-masalah kehidupan. Masalah keuangan, krisis. Masalah dunia ini. Ini semua bisa buat kita ini terheran-heran dan kaget-kaget ya. Banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Aku tadinya banyak berkat melimpah.
Lalu tiba-tiba mandek semua. Ini ya apa ini Tuhan? Marahin Tuhan dia. Kenapa Tuhan izinkan ini? Ternyata setelah dia lewati kesulitan itu, oh Tuhan mau supaya aku tidak sombong. Karena kalau aku punya uang banyak, nanti aku lupa Tuhan. Jadi perlu ada sebuah proses. Ada yang diproses Tuhan. Sudah sehat-sehat, kuat-kuat, nggak pernah gereja. Tiba-tiba sakit, marah sama Tuhan. Tuhan ya apa nih? Aku segar bugar gini, tiba-tiba kok sakit. Wah, mungkin sedang diproses Tuhan. Nanti kalau sakit, dokter sudah mau angkat tangan dan angkat kaki. Dia mulai tarik napas. Tuhan, aku berjanji, kalau aku sembuh, aku melayani Tuhan. Walaupun di gereja bawa kolete saja, enggak apa-apa Tuhan. Asal aku hidup lagi Tuhan. Itu dia, sedang diproses. Tapi jemaat sini enggak ada yang begitu ya. Belum ada toh. Mau apa tidak? Diproses Tuhan. Oi, jangan bilang cepat mau, berat itu. Pak Salmon juga diproses Tuhan itu berat. Saya juga sampai marah sama Tuhan itu. Kenapa Tuhan begini begitu? Berat. Nah sekarang rupanya Pak Salmon sedang diproses lagi. Bapak Ibu tadi malu-malu kucing gak mau bilang ya apa tidak, sudahlah. Tolong berdoa buat keluarga saya. Ibu di Amerika begini jauh. Tapi kami dekat karena WhatsApp, video call 24 jam, pagi siang malam, komunikasi lancar. Mungkin 3 hari lagi ibu harus dioperasi. Bapak Ibu tahu beliau kalau jalan kan agak pincang ya. Waktu itu kami sudah cek di Indonesia di foto. Tulang, pangkal, ini keropos. Waktu itu mau operasi sini tidak jadi. Dan sekarang di Amerika harus dioperasi. Ganti tulang. Pangkal paha. Harusnya dua-dua tapi mungkin satu-satu dulu. Jadi tolong bantu doa. Apakah Tuhan izinkan ini sebuah pembentukan bagi kami lagi? Ya mungkin saya akan terbang ke sana juga. Tapi masih dalam pertimbangan bagi kami. Doakan ya supaya Pak Salmon tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Nah, terima kasih Bapak Ibu Jemaat yang mengasihi. Salam dari Ibu Linda. Ada berkat buat saudara-saudara di situ. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup ini, proses ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Dia selama-lamanya. Berapa lama Tuhan kami harus melewati proses-proses ini? Tuhan bilang selama di dunia, ikutilah proses. Karena rencana Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Amin. Jadi ikuti saja. Itu kesaksian saya. Itu pengalaman kami. Saya tidak tahu untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Di hadapan Tuhan masing-masing berbeda. Persoalannya berbeda. Bobot masalahnya berbeda. Tantangannya berbeda. Air matanya berbeda. Dan Tuhan punya cara yang berbeda-beda juga. Untuk memproses kita. Tapi prinsip yang sama. Kalau mau tetap indah di hadapan Tuhan, menikmati makna hidup itu. Aku mau berserah ikuti proses pembentukan. Seperti pokok anggur tadi ya. Amin. Dan kalau engkau tetap tinggal di dalam aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah lebat. Semakin diproses, semakin dibentuk. Ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Siap terima Bapak Ibu? Ikut Yesus itu ada masalah apa tidak? Ikut Yesus ada masalah apa tidak? Pasti ada. Jangan pikir ikut Yesus enak-enak saja. Barang siapa mau mengikut aku, hendak ia menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Ada saatnya kita sukacita luar biasa tanpa ada masalah. Ada saatnya sehat walafiat. Ada saatnya mungkin harus tidur, terbaring dan sakit.
Ada saatnya kita harus sedih dan menangis. Ada saatnya kita tertawa. Karena Pengkhotbah pasal 3 mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Dan ia menjadikan segala sesuatu juga indah pada waktunya. Bukan waktu kita. Jadi saudara-saudara, mempertahankan kehidupan yang bermakna, solusi yang utamanya adalah ikuti saja proses pembentukan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengaku, aku percaya kepada Engkau Tuhan, aku mengikut Engkau Tuhan. Saat itulah teken kontrak Bapak Ibu. Untuk siap dituntun, dibimbing, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Tapi juga diproses oleh Tuhan. Amin. Siap Bapak Ibu ya. Wih, enggak ada mau. Pak Pendeta aja deh. Kami enggak mau tuh hadapin masalah-masalah. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana mempertahankan kehidupan bermakna di dalam Kristus yang sudah menciptakan kita kembali, menjadikan baru, segala macam. Tetap pandang ke depan katanya begitu ya. Tetap pandang ke depan untuk menangkan perlombaan iman yang Tuhan wajibkan ini. Boleh Bapak Ibu periksa teksnya dan baca bersama saya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, ini kita masuk pada minggu-minggu penderitaan Yesus. Kita renungkan kenapa Tuhan menghadapi semua ini. Dan kita juga harus hadapinya. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Boleh baca bersama saya. Ya, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, kita diajak di sini untuk mempertahankan hidup yang bermakna tadi itu. Tetap pandang ke depan. Ke depan ke siapa? Pandang ke kayu salib. Pandang kepada teladan Kristus yang pernah menghadapi masalah-masalah yang berat, penderitaan, sampai nyawanya dikorbankan di kayu salib. Suatu nasihat yang manis, yang indah. Wow, dikatakan marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita itu. Supaya kita terus menangkan perlombaan iman ini. Ternyata kita ini ikut Tuhan itu adalah ikut dalam perlombaan iman. Jaga iman kita baik-baik. Sebarang yang siapa yang setia sampai akhir kehidupannya di dunia ini, ya, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan itu. Karena itu tanggalkan. Mungkin Bapak Ibu menyadari, aduh Tuhan, aku banyak dosa ini. Banyak kekurangan, beban hidup yang berat. Oh, firman Tuhan bilang apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Berarti mulai lagi ya, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Gagal mulai lagi, gagal mulai lagi, gagal mulai lagi, gagal mulai lagi. Dengan kata lain, anak Tuhan itu tidak pernah menyerah. Sehingga ada satu lagu yang dikarang buat kita yang kita sudah nyanyikan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Ayo, tapi mungkin hari Minggu kemarin gagal, tahun lalu gagal. Hari-hari lalu sudah gagal dalam iman, gagal tidak memberi perpuluhan, gagal tidak melayani Tuhan, gagal banyak-banyak apa saja Bapak Ibu sebagai manusia. Ini banyak kegagalan kita di dunia ini. Tapi masih ada kesempatan
ajakan manis dari firman Tuhan tadi. Apa? Mari kita tanggalkan. Mulai lagi yuk. Setia ikut dia. Amin. Kalahkan setan yang selama ini memperdaya kita. Kalahkan hawa nafsu dosa yang selama ini melemahkan kita. Mulai lagi. Dan itulah anugerah buat hidup kita. Itu kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup ini. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mari kita terus melangkah. Mari kita terus melihat ke depan. Pandang kepada Tuhan Yesus. Dia juga sudah seperti kita. Dia juga menghadapi penderitaan. Dia menghadapi penghinaan. Dia menghadapi penolakan. Dia menghadapi ejekan. Bahkan dia menghadapi kematian. Wih, maka dia menjadi teladan bagi kita, Yesus itu. Dan ingat selalu akan dia. Ya. Di situ dikatakan. Ayat yang ketiga, Ibrani 12. Kita lanjutkan. 2, 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan. Ini kita bulan Maret. Sudah bulan ketiga di tahun yang baru ya. Di akhir bulan ini jatuhlah di masa-masa Minggu Sengsara, penderitaan Yesus, Paskah. Mari Bapak Ibu kita dengan sukacita menyambut perayaan yang bersejarah ini. Ini bukan sekedar di kalender orang Kristen untuk bikin hari raya. Tetapi ini peristiwa penting bagi sejarah umat manusia. Dan penting bagi masa depan saudara dan saya. Dan penting bagi kekekalan kehidupan kita. Ingatlah selalu akan dia yang begitu menghadapi masalah-masalah berat dalam hidup ini. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Dengan demikian kita akan memiliki kehidupan yang bermakna itu. Jadi saya pikir-pikir, orang yang hidupnya bermakna, apa artinya sih? Bermakna artinya walaupun dia di dalam penderitaan, tapi dia bertahan. Amin. Bermakna artinya dia sedang di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi dia bertahan. Itulah hidup yang bermakna. Jangan ditafsirkan hidup bermakna. Artinya kelimpahan segala macam. Tidak ada masalah. Itu salah tafsir. Ternyata hidup bermakna adalah sekalipun banyak masalah. Tetapi kita tetap kuat dan setia di dalam Tuhan. Haleluya. Dan itulah terpancar dari wajah Bapak Ibu semua ini ya. Nah, kalau saya pakai ilmu tenaga dalam ingin terawang otak-otak hati Bapak Ibu, ini pasti datang dengan banyak masalah juga ya. Haleluya. Tapi sudah kita lupakan sebentar. Tuhan pasti akan tolong. Dan kita punya komitmen bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan Yesus yang kasih kekuatan supaya saya bisa hadapinnya. Aku sudah lagi ya kan? Tapi karena Tuhan masih kasih kekuatan. Puji Tuhan. Cara yang berikut. Supaya hidup kita tetap bermakna. Kalau pertama tadi ya ikuti proses pembentukan. Yang kedua, pandang kepada Yesus. Yang ketiga adalah selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini dia. Ayat yang manis juga buat kita dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Bapak Ibu temukan teks itu bisa baca bersama saya. Yakobus 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 bilang begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah
dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sedarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Wow, ini janji Tuhan. Mari kita sama-sama selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap hati yang merendah di hadapan Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri dan manusia, tapi Tuhan. Dalam Yeremia, di situ katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan. Suka puji Tuhan, suka memuliakan Tuhan, suka melayani Tuhan. Tuhan, ini aku. Selagi masih ada kesempatan dalam hidup ini Tuhan, aku mau supaya Tuhan tolong aku. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya hanya kasih 3 itu, nanti 4 dan seterusnya kita sambung di minggu-minggu depan. Supaya tidak lupa terlalu banyak Bapak Ibu ya. Tapi sudah jelas bagi kita. Bapak Ibu ingin hidupnya tetap bermana, amin? Amin? Yes. Kalau demikian, caranya bagaimana? Ikuti proses pembentukan Tuhan. Ya. Mungkin sekarang ada yang tidak diproses karena lagi lebat berbuah. Bagaimana digunting? Sudah bersih, lagi banyak buah-buah lebat. Haleluya. Gak perlu dibersihkan lagi, sudah lagi banyak buah ya. Gak apa-apa. Tapi ada yang sedang harus diproses. Yang kedua, mari kita semua di minggu-minggu sengsara ini coba memahami, menghayati penderitaan Yesus yang bermakna bagi kehidupan kita itu. Kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Andalkan Dia. Firman Tuhan juga di dalam Amsal mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan siap menolong kita. Mari kita pertahankan kehidupan kita yang bermakna di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala. Pujian yang dekat di hati kita. Kita katakan, ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau tetap cinta Yesus selamanya. Saya tahu Bapak Ibu banyak yang punya masalah. Bapak Ibu banyak yang punya pergumulan. Saya pribadi gak bisa menolong Bapak Ibu, tapi saya banyak berdoa. Tiap minggu pagi jam 7 saya sudah di sini. Saya tidak sempat berkunjung dan berdoa buat Bapak Ibu, tapi di hati saya, di doa saya, nama Bapak Ibu saya sebut satu persatu. Karena hanya dengan kuasa doa dan Tuhan yang mampu menolong Bapak Ibu. Kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas, bisa tembus apa saja, yang sanggup membuka pintu dan menolong dan memberkati Bapak Ibu. Oh, terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Doa dan komitmen kita sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Meskipun
Bapa, ini kami anak-Mu ya Bapa. Engkau adalah Bapa kami. Bapa, ini aku. Telah selesai rencana. Jadikan lagu ini sebagai doa yang kita ucapkan sekali lagi. Allah, dan ucapkan nyanyian ini sebagai doa-Mu. Percaya Tuhan ada di sini dan Dia tembus setiap pikiran dan hati. Dia tahu masalah kita. Dia tahu kesulitan kita. Dia tahu air mata kita. Dia tahu sebatas mana kekuatan dan kelemahan kita. Asal kita tetap komitmen hidup, tetap tinggal di dalam Dia. Kita berseru bukan kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Panggil Dia sebagai Bapa. Aku anak, sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ya Bapa. Pakailah ya Bapa, pakailah kami ya semuanya.